Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Abraham. Jadi pada video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana kalian membuat web server atau mendeploy web kalian ke dalam server Linux. Oke, yang pertama itu yang kalian butuhkan adalah yaitu VirtualBox dulu. Kita masuk ke VirtualBox. Nah, jadi saya masih menggunakan mesin sebelumnya. Kita set konfigurasi dulu jaringannya. Kenapa? Agar bisa saling berkomunikasi. Betul? Betul. Jadi kita ke network. Di sini saya menggunakan dua saja ya bridge nggak ada karena ini NAT ini sebagai koneksi internetnya. Nah, adapter kedua saya menggunakan host only adapter. Host only adapter ini punya siapa? Punya bawaan dari VirtualBox itu sendiri. Jadi saya menggunakan dua adapter. Oke. Nah, di control panel atau lebih tepatnya di host kita sendiri, kita konfigurasi dulu atau setting dulu IP address kita. Nah, oke, cek adapter setting. Dia Ethernet 8 VirtualBox host only. Kita ke properties, setting. Di sini saya akan menggunakan yang namanya IP kelas A. Oke, 10 yaitu dia 10 10 10. Sebagai hostnya saya akan saya letakkan dia di IP nomor 2. Oke. Dan subnet masknya kita taruh di 255 255 240 atau lebih tepatnya di prefix /28. Oke. Setelah itu kita klik OK. Oke. Dan kita cek detailsnya. Nah, ini adalah IP address di host atau di laptop kita. Selanjutnya, kita masuk ke dalam mesin Ubuntu kita. Kita start. Oke, kita masuk ke dalam mesin kita. Seperti biasa, sebelumnya saya menggunakan root. Nah, yang pertama adalah di sini kita akan mengkonfigurasi web kita beserta database-nya. Oke, database-nya. Jadi yang pertama adalah kalian perlu men-setting IP-nya lagi yang saya bilang tadi. Kita klik ke nano /etc /netplan. Netplan kalian klik tab dia akan ada otomatis ya 00 install config YAML. Nah, di sini address-nya. Nah, address-nya ini saya balik lagi saya akan menggunakan yang namanya kelas A. Oke. Jadi di sini konfigurasinya itu seperti ini. Seperti yang di video, kalian ikuti saja 10 10 10. Tadi yang dari host saya itu menggunakan 2, yang di sini saya menggunakan 3. Oke, /28. 28 itu berapa? 2. Jadi belakangnya subnet masknya itu 240. Oke. Ctrl X, Y, enter. Kita netplan apply, netplan apply. Atau lebih tepatnya kita apply atau lebih tepatnya kita menyimpan konfigurasi dari IP address kita. Apply. Berhasil. Kita cek IP A. Kalau sudah berubah, sudah berubah untuk endpost 8. Nah, cara ngetesnya bagaimana? Pertama kita ke host kita ketik cmd, kita ping sesuai dengan IP yang ada di mesin Ubuntu kita. Tadi kita ping 10 10 10 3, kita enter dan terhubung. Berarti antara laptop kita atau host kita dengan mesin kita atau server kita sudah berhasil terhubung. Nah, selanjutnya apa? Kita install yang namanya yang pertama apt install apache 2 apache 2 enter.
enter. Oke, kita tunggu. Enter. Nah, setelah itu kita cek apakah server kita sudah berhasil atau sudah bisa diakses jalan dengan cara kita tidak kita sistem ctl status apache 2.service, kita enter, aktif. Nah, selanjutnya kita quit, tekan Q. Nah, selanjutnya kita pergi ke Chrome kita. Oke, kita cek Chrome kita atau pakai web browser apapun. Saya menggunakan Chrome. Kita masukkan IP kita sesuai dengan yang di mesin tadi 10.10.10.3. Kita enter. Dan sudah berhasil Apache 2 default page. Jadi web kita sudah berhasil masuk atau sudah terhubung. Oke, selanjutnya kita mau mengkonfigurasi database yang ada dan memasukkan web kita lebih tepatnya dan mengkonfigurasi database-nya. Yang pertama yang perlu kalian install itu apt install. Yang pertama itu lib apache 2 mod php. Di sini saya menggunakan php spasi. Kita install juga php-nya spasi php MySQL. Nah, di sini saya menggunakan servernya atau lebih tepatnya ya servernya saya menggunakan atau rasanya lah di MySQL itu adalah MariaDB server. Minnya agar langsung yes semuanya. Jadi kita enter. Kita tunggu. Proses instalasinya. Oke, setelah berhasil instalasi, yang pertama kita lakukan adalah lebih tepatnya kita install juga atau menyiapkan web kita. Nah, di sini saya menggunakan file sharing yang lebih tepatnya yaitu FTP. Kenapa? Karena FTP itu lebih mudah lah. Menurut kebanyakan orang juga menggunakan FTP dengan cara apt install vsftpd. Enter. Tunggu. Enter. Dan sudah. Nah, setelah itu kita konfigurasi dulu. Kita mau agar bisa kita memindahkan filenya dari host kita ke dalam server kita. Kita konfigurasi dulu dengan nano /etc/vsftpd.configuration. Di sini ikuti cara seperti saya dengan ikuti persis seperti saya. Word enable kalian yes. Kalian cari sampai yang namanya ada yang bertulisan sebentar. Bentar ya, saya cari dulu. Ceharut. Nah, di sini Ceharut local user ya. Kalian hilangkan pagarnya. Ini pagar ini maksudnya dia tidak dijalankan ya. Jadi ini semua ini adalah semua konfigurasi di sini adalah lebih tepatnya kayak template. Jadi kalian bisa menggunakannya. Di sini saya matikan pagarnya agar bisa digunakan. Nah, tambahkan di bawahnya. Ini boleh di bawah, di atas, dimanapun. Yaitu dengan komen seperti allow underscore writeable. Jadi supaya kita bisa memindah-mindahkan dan mengedit ya. Writeable underscore Ceharut
equals caps lock yes. Setelah berhasil kita Ctrl X, Y, enter. Nah, selanjutnya kita restart lah. Kita restart FTP kita agar konfigurasinya berhasil. Dengan sistem ctl restart vsftpd.service. Setelah itu kita tambahkan atau lebih tepatnya kita konfigurasi dulu agar sebuah directory bisa kita akses dengan cara chmod. Karena kita menggunakan Apache, kita menggunakan chmod /777. Jadi 77 ini adalah jadi ini yang pertama adalah usernya, yang kedua adalah grupnya, yang ketiga adalah order atau guest. Nah, 7 ini apa? Kalau 7 ini melambangkan kalian bisa writable, mengedit, membaca, dan mengeksekusi. Kalau satu cuma bisa eksekusi. Jadi ada topologinya. Jadi kalau 4 itu hanya bisa membaca, 6 itu hanya membaca dan menulis, dan 7 itu bisa sampai mengeksekusi. Sini chmod spasi /var. Sini kita taruh di www. Enter. Nah, selanjutnya kita pergi ke aplikasi pihak ketiga. Saya di sini menggunakan FileZilla. Ini bisa menggunakan aplikasi lain. Host ini adalah IP web kita. Tadi 10 10 10 3. Username-nya kita menggunakan asat tadi. Asat. Passwordnya 1. Portnya 22. Kan quick connect. Allow, trust, oke. Tunggu. Mungkin ada kesalahan sebentar. Oke, jadi mohon maaf. Jadi saya melakukan troubleshooting karena tidak bisa. Jadi yang pertama itu kalian membuat user baru. Mudah seperti yang ada di tabel ini. Pertama kalian tambah user dulu, ini bebas, add user dan nama user kalian. Setelah itu kalian ikuti seperti itu, tambahkan password, type password, dan ini full name, room number, work phone, home phone, order itu nggak perlu kalian isi, kalian enter aja. Lalu yang terakhir yes. Setelah itu kalian melakukan chon ke chon ham adalah usernya, titik 2 grupnya juga ham, ke var dan www. Oke, kita ke FileZilla. Sini saya sudah saya siapkan untuk web servernya. Di sini kita dari sini kita ke root dulu. Kalian pilih var. Terus kalian pilih dengan www. Nah di sinilah saya menaruh file untuk web saya. Jadi tinggal saya tahan, drag and drop. Tunggu. Oke, di sini tulisannya transfer finish. All files have been successfully transferred. Jadi sudah berhasil memindahkan file saya. Sebelum kita menutupnya, kita cek dulu dengan cara kita ke rootnya dulu, cd ls /var /www, kita enter, dan ada directory pas. Jadi FTP kita berhasil ya. Jadi ini sudah boleh kita matikan, kita close lebih tepatnya. Nah, selanjutnya kita butuh yang namanya mengkonfigurasi dulu arah atau di mana kita menggunakan atau meletakkan web server kita. Karena sebelum bawaannya itu adalah HTML, jadi kita ingin mengubah bahwa web saya itu atau web kita itu berada di directory path. Yang pertama dengan cara nano etc /apache2 /apache.2.config. Nah, kita scroll sampai ke bawah.
Nah, sampai kalian menemukan di sini directory /var/www. Di sini kalian tambahkan yang namanya pas sesuai dengan directory kalian. Pas slash Ctrl X Y enter. Nah, selanjutnya kita konfigurasi selanjutnya dari nano slash etc slash apache slash apa juga sites available 00 default.conf. Nah, di sinilah kita ubah dokumen rootnya. Nah, dokumen rootnya di sini kita ubah menjadi var www. Sini kita tambahin lagi pas, tambahin slash. Nah, kita Ctrl X Y enter. Nah, setelah itu kita coba restart dulu sistemctl restart apache 2.service. Kita coba dulu apakah dia berhasil masuk 10 10 10 3 enter. Nah, dan sudah berhasil. Kalau kita klik dia tidak keluar. Kenapa? Karena database-nya belum kita masukkan atau hubungkan. Nah, jadi selanjutnya kita akan mengkonfigurasi yang namanya database-nya, yaitu lebih tepatnya PHP di server MariaDB. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ke mesin kita tadi atau server kita tadi. Lalu yang pertama adalah ikutin seperti yang saya. Kita mysql underscore secure installation. Tap 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 enter. Kalian enter saja. Switch to Unix no. Change password yes, kita klik yes. New password 1. Sorry. Kita pilih new passwordnya yang simple aja. Saya menggunakan password yang simple. Mohon maaf tadi kesalahan. 1. Enter di password. Nah, remove anonymous yes, kita remove anonymous. Disallow root login remotely yes, kita disallow. Remove yes, kita remove test database-nya. Reload privilege yes, kita privilege. Oke. Sudah berhasil kita melakukan instalasi secure. Selanjutnya kita masuk ke dalam MySQL-nya dengan cara MySQL min-u atau min-u user root min-p atau password. Enter passwordnya kita masukkan, berhasil. Kita show databases. Enter. Sorry, saya lupa titik koma. Tuh, jadi hati-hati ya dalam penggunaan PHP itu wajib ada yang namanya titik koma di akhir. Nah, ini adalah database yang tersedia atau bawaannya. Di sini kita ingin membuat namanya database sendiri kita baru. Jadi sebelum kita membuat database-nya itu, kita lihat database-nya itu sesuai dengan database yang ada di mesin kita. Kita exit dulu. Lalu kita langsung ke var www ls min l. Kita ls saja, ls min l. Sini pas kita cek. Nah, di sini ada yang namanya asat underscore 10 sija2.sql. Disitulah database-nya. Oke, jadi caranya bagaimana? Pertama-tama kalian balik lagi ke MySQL tadi, cara pkpkdown min-u min-root min-p, kalian enter password. Nah, setelah itu kalian perlu membuat database baru. Oke. Gunanya apa? Untuk menaruh database yang dari web kita ke dalam database server ini. Jadi dengan sintaks atau komen create database, saya beri nama asset underscore 10 sija2. Kita enter. Sorry, salah, kurang titik komanya. Create database. Oke, dan berhasil kita show databasesnya. Dan ada asat 10 sija2.
Nah, selanjutnya kita membuat agar root kita ini atau user root ini bisa mengakses atau tidak forbidden lah, dilarang untuk mengakses web kit tersebut dengan cara set password for. Nah, ini masuk ya. Ketik satu root add. Nah, ini dimana kita tempat menaruh di connect DB-nya atau di tempat service database-nya. Oke, sini taruh dengan local host, ketik spasi equal spasi password. Tutup buka, ketik. Saya menggunakan password yang simpel saja ya, sebagai contoh. Ketik 1 kurung titik koma dan enter. Oke, bentar, saya lihat ada yang sebentar ya. Error ini sebentar. Ada kesalahan teknis untuk pengetikan pembuatan rootnya sebentar. Password. Bentar. Oh, sorry, di sini S-nya sepertinya kita berlebih. Ya, sorry. Password. Ah, ini enter dan berhasil. Jadi dari root ke localhost sudah berhasil atau sudah bisa mengakses database kita atau tidak di forbidden atau tidak dilarang, dicegah lah. Kita use, selanjutnya kita exit. Nah, kita keluar. Nah, langkah selanjutnya kita perlu memasukkan database kita yang saya bilang tadi, memasukkan database kita ke dalam database dari web kita ke dalam database mesin kita. Pertama MySQL sama seperti tadi, min u root, nah min p spasi. Tadi dalam database kita apa yang kalian sesuaiin namanya ya, seperti asat sama seperti yang kita buat tadi, asat 10 underscore 10 sija 2 lebih dari atau kurang dari di mana tempat kita menaruh SQL atau lebih tepatnya database kita. Kita ke slash var slash www slash pas slash asat 10 sija 2 SQL. Kita enter. Kita masukkan password dan berhasil. Kita cek dulu. Kita ke MySQL min u root min p enter satu. Nah, kita use database kita 10 asat underscore 10 sija 2 enter. Nah, sudah berhasil ya. Kita show tablesnya. Show tables. Sorry, koma. Show tables. Dan sudah masuk database atau table database kita. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita perlunya konfigurasi dari connect atau penghubung antara database dengan web kita. Pertama kalian perlu nano slash pas slash saya menaruhnya di service di database.php. Di sini saya menaruh. Nah, di sini nih database name-nya. Jadi kalian harus sama, jangan sampai salah. Di sini DB database name-nya sudah sama dengan asat 10 sija 2 dan passwordnya itu tadi sesuai ya, 1. Nah, di sini saya username-nya menggunakan root agar lebih mudah. Ctrl X, Y, enter. Kalian restart Apache-nya, systemctl restart Apache 2 service, enter. Kita coba apakah sudah berhasil. 10 3 enter. Masuk ke home PHP dan
berhasil. Kita sudah berhasil masuk ke dalam web kita sendiri. Yang sebelumnya kita tidak ada, sekarang berhasil. Nah, sudah berhasil segala macam. Ini web contoh buatan saya. Lebih tepatnya bukan buatan, saya menggunakan template. Jadi seperti inilah web atau keberhasilan kita dalam konfigurasi database, pemindahan server atau FTP, dan bagaimana cara memasukkan web server. Oke, mungkin sekian tutorial bagaimana itu mungkin sekian video dari saya bagaimana caranya mendeploy server kita ke dalam mendeploy web kita ke dalam server dan menyeting database serta memindahkan atau file sharing dari host kita atau dari laptop Windows kita ke Linux Ubuntu kita. Oke.